benar kita bisa resapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada satu manusia pun yang masuk dalam surga karena amalannya. Amalan kita ini nggak sebenarnya dibandingkan balasan dari Allah, maka kita bisa masuk surga nanti. Insyaallah kita mengharapkan itu. Itu jalan satu-satunya adalah rahmat dari Allah. Balik pada apa yang kita bahas. Kalau dosa jenis pertama, dosa individu, hubungan seorang dengan Allah, maka kita tahu Allah adalah Zat yang Maha memberikan ampunan. Belum selesai. Ada dosa jenis kedua. Apa itu dosa jenis kedua? Dosa jenis kedua adalah dosa sosial, dosa berkaitan dengan orang lain, dosa berkaitan dengan hak adami. Apa hak adami? Rasulullah SAW mengatakan al-muslimu 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Satu muslim dengan muslim yang lainnya itu haram. Apa yang harus dijaga? Tidak boleh diambil, tidak boleh dirampas. Ada 3. Yang pertama dam, darah. Yang kedua maluhu, harta. Yang ketiga adalah irduh, kehormatan. Ini 3 hal yang haram, harus kita jaga. Tidak boleh kita ambil, rampas ini dari orang lain. Darah, harta, dan kehormatan. Saya tidak pernah menumpahkan darahnya, tapi ini adalah dzikrul khas alam. Ini menyebutkan sedikit, tapi maksudnya luas. Menumpahkan darah ini tidak harus tertumpah darah, tapi bisa dengan seorang memukul dengan benda tumpul, itu kan juga menyakiti. Di darah itu maksudnya adalah menyakiti secara fisik, haram. Sampai ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Contohnya apa? Contohnya adalah misalnya seorang al-Qujub, mahkamah Islami. Al-Qujub, orang ini pernah memukul si A, maka dia harus dibalas dipukul, dieksekusi oleh al-Qujub. Maka hukum asalnya menyakiti fisik itu haram, memukul, menendang, menampar dan sejenisnya. Apalagi wajah sangat terhormat. Yang kedua adalah harta. Ya, harta tidak boleh kita bawa pulang. Harta yang itu bukan milik kita. Maka Bapak Ibu kalau tidak melewati sebuah jalan, kok ada lihat lembaran kertas warnanya merah, ada angkanya 1005 kali, jangan sekali-kali diambil. Untuk menjaga agama kita, kewaraan kita, kezuhudan kita. Mas, iman kalau nggak saya yang ngambil pasti diambil orang lain. Ya silahkan. Orang yang mengambil itu siap bertanggung jawab di hadapan Allah. Uang 100.000 itu kalau masuk ke mulutnya, dia harus bertanggung jawabkan di hadapan Allah. Itu milik siapa? Kalau milik orang lain berarti hak orang lain sudah dimasukkan ke mulutnya. Lebih baik kita ambil, lebih ringan hisab kita nanti. Oh nanti diambil sama orang lain, ya silahkan nanti orang itu yang orang lain itu yang nanti bertanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala. Demikian para salafus saleh itu menjaga kehormatan mereka. Mereka tidak mau, tidak doyan makan harta yang tidak jelas milik siapa. Termasuk misalnya ada perselisihan di antara keluarga dalam pembagian waris. Maka orang-orang yang bertakwa yang mereka kedepankan adalah apa? Memastikan yang dia bawa pulang
yang masuk ke kantongnya adalah yang memang halal baginya. Jadi orang yang bertakwa itu kalau pas pembagian waris dari orang tua mereka atau orang-orang terdekat mereka, yang mereka pikirkan adalah kehalalan yang diambil, bukan mengambil sebanyak-banyaknya. Tapi adalah kehati-hatian yang saya bawa pulang, yang nanti saya berikan kepada anak cucu saya, istri saya adalah yang benar-benar halal untuk saya. Enggak doyan orang bertakwa itu dengan yang abu-abu yang enggak jelas milik siapa. Untuk yang 1 dan 2 insyaallah Bapak Ibu sudah terjaga. Jadi adalah menyakiti fisik, insyaallah kita ini bukan orang yang ringan, apalagi sampai membunuh. Enggak ada ceritanya ini Bapak Ibu berangkat tawuran kan enggak. Insyaallah terjaga dari menumpahkan darah, menyakiti fisik. Juga terjaga insyaallah dari mengambil harta yang bukan hak kita. Insyaallah kita enggak berniat yang demikian. Yang kita harus berhati-hati. Sering tersandung adalah yang ketiga tentang kehormatan, dosa lisan. Yang dikatakan memang lidah tak bertulang. Begitu saja keluar dari lisan kita, begitu saja terucap dalam lisan kita, mencela orang lain, merendahkan kehormatan orang lain, menuduh orang lain, atau menyebarkan aib orang lain, itu kan termasuk mengurangi kehormatan. Kalau kita tahu ada orang yang solih rutin berangkat ke masjid, dan kita sengaja kepada orang lain kita katakan, ada ini sponsor ke masjid ini kelilit utangnya kayak ini. Orang ini lancar-lancar saja, dia sholatnya khusyuk, ibadahnya mudah-mudahan diterima oleh Allah. Bagaimana perkataan? Tapi kita yang mengomentari orang ini berarti mengurangi kehormatan muslim. Terhormat muslim yang menjaga sholat, apapun yang terjadi di baliknya itu sudah menjadi urusan dia dengan Allah Ta'ala. Tapi kemudian kita rendahkan kehormatan orang ini, terutama Bapak Ibu hati-hati yang besok bulan-bulan ke depan sampai Februari itu banyak jebakan dosa ini, merendahkan kehormatan. Kampanye kita ikut-ikut black campaign. Kalau misalnya capres atau cawapres yang diusung benar-benar 3 pasang yaitu muslim, orang Islam semua, maka harus kita jaga lisan kita. Sana kan yang hijau, sana kan merah, biru, kuning. Tapi sudah kita pilih yang benar. Sudah. Hati-hati. Jaga kehormatan seorang muslim. Tahun-tahun lalu kan benar-benar sudah bonyok kita ini. Kenapa? Karena orang sudah sholat, kemudian kita sholatnya pencitraan. Apa fungsi kita ngomong seperti itu? Apa fungsi? Gak ada manfaatnya sama sekali. Tapi jelas kita merendahkan kehormatan orang lain, fatal. Kenapa fatal? Kami matur Bapak Ibu bahwa dosa jenis yang kedua ini, dosa yang berkaitan dengan hak adami, tidak selesai, tidak hilang begitu saja dengan taubat nasuha, dengan kita memohon ampunan kepada Allah. Karena dosa yang berkaitan dengan hak adami ini benar-benar harus kita istihlal, kita minta dihalalkan, kita maaf kepada orang yang bersangkutan. Itu pun kalau orang yang bersangkutan memberikan maaf. Lah kalau tidak, dosa itu bisa kita bawa sampai mati, maka nanti akan ditagih oleh orang yang kita sakiti ini di yaumil hisab. Dia akan mengambil amal soleh kita, atau dia akan memberikan dosa mereka kepada kita.
itu lebih merepotkan. Ya, ini berkaitan dengan hak adami, darah, harta dan kehormatan. Maka berhati-hati. Dan yang beringatkan bahwa semakin kita ini dekat berinteraksi dengan seseorang, maka semakin besar potensi gesekan. Saya dengan Pak Gubernur, Pak Presiden yang nggak pernah ada rasa sakit hati. Saya dengan Pak Gubernur, Pak Presiden dan Pak Gubernur nggak punya kesalahan terhadap saya, nggak ada apa-apanya. Kenapa? Ya ketemu saja tidak pernah saling kenal juga tidak. Yang sering bergesekan dan mungkin bergesekan dengan saya adalah rekan kerja saya, tetangga saya, keluarga saya. Orang yang tinggal satu rumah dengan saya, apalagi satu kamar dengan saya, gesekannya lebih sering. Pasangan suami istri, wah opo-opo orang kebenaran, iki dadi salah, iki dadi masalah, iki dadi masalah. Iya memang karena apa? Sering bertemu, sering bergesekan. Seorang bapak dengan anak, yang anaknya itu ada yang tinggal bersamanya, ada yang merantau. Kalau istilah kata sebutkan atuh mampu wangi, cedak mampu. Yang istilahnya demikian. Maka ketika dalam sebuah khutbah Jumat tentang birrul walidain, Syekh Abdurrahman As-Sudairi menjelaskan bahwa seorang anak yang tinggal dengan orang tuanya, tinggal merawat orang tuanya, sesungguhnya dia sedang mendapatkan satu pintu surga. Dia sedang mendapatkan kebaikan yang besar, anugerah yang besar dari Allah Ta'ala. Karena betapa hebatnya seorang anak yang merawat orang tuanya, satu maupun keduanya. Saya ada saudara Bapak Ibu, seorang wanita, dia tinggal dengan orang tuanya, dia merawat orang tuanya yang usianya sudah 90 tahun. Sudah seperti apa nih Bapak Ibu? Orang tersebut sudah 90 tahun, mungkin sudah tidak sadar tentang najis, tidak najis. Mungkin kemauannya sudah seperti itu bermacam-macam, apa yang dikehendaki yang keliru mungkin dilakukan. Bersamaan dengan itu, si wanita ini, saudara saya ini juga merawat suaminya yang sakit gula, kakinya sudah diamputasi. Dan beberapa bulan lalu dia sedang beli susu Arlin untuk ayahnya ini yang sudah sepuh, ternyata ketabrak motor. Makanya kami matur kepada Masya Allah, bule ini dekat sekali dengan surga. Merawat orang tua, merawat suami yang sakit gula, beliau sendiri dari depan ke belakang rumah itu harus pakai krek. Luar biasa ini. Enggak semua orang kuat. Apa yang dilakukan itu kadang enggak kebenaran oleh orang tuanya. Tapi sabar, tapi tetap merawat, tidak ditinggalkan itu orang tuanya, tidak juga dititipkan kepada apa namanya panti itu. Luar biasa. Ini enggak semua orang kuat untuk menjalani yang demikian. Maka seorang yang kuat menjalani yang demikian. Kadang kita ini Bapak Ibu, kalau berkunjung ke rumah orang yang merawat orang tuanya, kita dapat ibu, ini kok anak bahasanya kasar ke orang tuanya. Kita tidak tahu apa yang terjadi keseharian. Mungkin orang tua ini harus dengan ketegasan seperti itu untuk diingatkan ngunjuk obat, untuk diingatkan dahar. Mungkin sudah ribuan kali si anak ini membersihkan najis
dari orang tuanya ini. Mungkin yang najisnya di mana? Mana sudah sangat berat dia menjalani hari-hari. Jangan kemudian ngurmat orang tuanya kasar kan. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita tidak tahu seberat apa mereka itu menjalani hari-hari merawat orang tua. Adapun mungkin anak-anak yang merantau, apa beratnya? Mungkin uang yang dikirimnya berapapun besarnya, nggak akan bisa dibandingkan. Anak yang tinggal dengan orang tua, kesehariannya mengantarkan bapak ibunya naik motor ke masjid. Walaupun mungkin tetap tidak bisa membalas kebaikan seorang ibu, kemudian seorang ibu, iya kita yakin itu. Rasulullah SAW, saya lupa ini hadis atau asal. Ada seorang sahabat ditanya oleh sahabat yang lainnya, aku telah mengantarkan orang tuaku berhaji. Orang tuaku ini aku dampingi berhaji, dengan punggungku tak gendong. Biaya aku penuhi, tawaf saya gendong, sa'i saya gendong, saya temani ketika wukuf, mabit semua saya temani. Apakah yang saya lakukan ini bisa membalas apa yang ibu saya telah lakukan? Jawab, itu tidak bisa membalas kecuali hanya satu erangan, satu rintihan ketika ibumu itu melahirkan. Berapa rintihan ketika ibu kita ini melahirkan kita? Bukan 1, 2 Bapak Ibu. Rintihannya itu semalaman. Rintihannya itu mungkin dua hari. Rintihan proses melahirkan itu Bapak Ibu. Ini orang tua. Maka yang berkaitan dengan dosa hak adami sangat kami tekankan. Hubungan antara orang tua dengan anak, dimanapun posisi kita saat ini, Bapak Ibu. Kita sebagai orang tua, lebih lagi kita sebagai anak. Gesekan-gesekan itu sangat besar kemungkinannya terjadi. Jadi kalau kita sebagai orang tua, Bapak Ibu, ada sebuah hadis Rasulullah SAW didatangi oleh seorang sahabat, wahai Rasulullah, kunjungilah ada seseorang yang dia sudah sekarat, berhari-hari dia sekarat itu tapi nggak mati-mati. Datanglah Rasulullah SAW. Ternyata seorang laki-laki yang bukan karena tuanya, dia masih segar bugar tapi dia sekarat, nggak mati-mati. Melihat itu Rasulullah SAW sudah doakan, ternyata belum ada efeknya. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, apakah laki-laki ini masih punya ibu? Apakah dia punya orang tua? Jawab ya Rasulullah. Anak ini memang yatim dulu, tapi dia punya ibu yang masih hidup. Silahkan datangkan ibunya. Mungkin ibunya didatangkan bertemu dengan Rasulullah. Wahai wanita, apakah anakmu ini punya kesalahan? Iya Rasulullah, aku punya rasa sakit. Maafkanlah ia Rasulullah, maafkanlah ia. Dia sedang sulit menghadapi sakarat karena masih ada tanggungan, ada kesalahan kepada orang tua yang belum dimaafkan oleh orang tua yang masih hidup. Ibunya saking sakit hatinya, saya nggak mau maafkan ya Rasulullah. Yang boleh juga demikian karena itu hak adami, nggak mau maafkan. Kemudian Rasulullah SAW ambil keputusan, ya sudah, kumpulkanlah wahai para sahabat, kumpulkanlah kayu. Orang ini kita bakar saja daripada matinya sulit seperti ini. Gak mati, mending kita bakar saja nanti dia mati. Dan menurut para ulama ini insya Allah tidak akan dilakukan oleh Rasulullah. Tidak mungkin Rasulullah membakar mayat, bakar orang hidup-hidup, tidak. Tapi tujuannya adalah untuk mengancam ibu ini supaya ibu ini mau maafkan. Maka ibu ini teringat betapa perjuangannya melahirkan anak ini, bertaruh nyawa. Sudah berat sekali. Dan anak ini yang dilahirkan dengan berat itu akan dibunuh oleh Rasulullah SAW dengan dibakar.
Akhirnya luluhlah hati ibu ini. Akhirnya anak ini dimaafkan. Kemudian kisahnya berakhir dengan anaknya akhirnya mati. Setelah ibunya ini memaafkan. Bapak Ibu, ridhallahi fi ridhal walidain. Keridhaan Allah itu berada di keridhaan orang tua. Kita sebagai orang tua, ridhoilah anak-anak kita. Karena akan menjadi rantai keburukan yang terus-menerus. Kalau kita tidak ridho dengan anak kita, maka dia tidak menjadi anak atau anak yang soleh maupun solihah. Nanti dia akan melahirkan generasi yang tidak soleh dan solihah. Demikian terus. Tapi dengan keridhaan yang kita berikan kepada anak kita, apapun keadaan mereka, mudah-mudahan mereka berubah menjadi pribadi yang soleh dan solihah. Nanti mereka melahirkan generasi yang soleh dan solihah. Ini kalau kita dalam posisi sebagai orang tua. Kalau kita sebagai anak, kita ini kan semua anak atau Bapak Ibu? Walaupun sudah berubah, walaupun sudah usia 80-70 tahun, kita ini juga anak. Ada kisah, walau alam saya pernah menyampaikan di majelis ini atau tidak Bapak Ibu. Kita sebagai anak dikisahkan, ini kisah terjadi di masa kita ini di Riyadh Arab Saudi. Bapak Ibu, di Riyadh Arab Saudi itu tinggal ada seorang kakak beradik, laki-laki semuanya ini kakak beradik. Mereka tinggal merantau dari kampung ke Riyadh. Riyadh itu ibu kota negara. Karena untuk cari kerja mereka ke Riyadh. Mereka kakak beradik ini tinggal merawat ibu mereka. Berarti tinggal di apartemen di Riyadh bertiga, 2 anak laki-laki dengan seorang ibu. Mereka tinggal di Riyadh, mereka harus sewa apartemen. Maka untuk sewa apartemen itu mereka harus kerja. Kakak beradik ini narik taksi, jadi sopir taksi. Pulang, sebagian dari penghasilan narik taksi itu dikumpulkan ya, untuk bayar apartemen. Jadi dikira-kira kalau dirupiahkan bayar apartemen setahunnya sekitar 80 juta sewanya. Tapi masih lihat kota besar. Maka dikumpulkan itu dari penghasilan mereka, sebagian langsung disisihkan untuk nyicil bayar apartemen tahunan. Akhirnya sudah terkumpul beberapa oleh anak-anak ini. Kemudian dihitung-hitung, kira-kira kalau dirupiahkan sudah sekitar 30 jutaan, Bapak Ibu. 30 juta untuk bayar 80 juta. Enggak disimpan di bank, tapi oleh anak yang besar itu dimasukkan kresek, kemudian disimpan, ditaruh di bawah bantal, di bawah kasur tempat mereka tidur, ditaruh di kamar. Nah, mereka rasa di situ lebih aman. Dan berjalan sehari-hari itu demikian. Pagi hari, suatu hari ini, si kakak beradik ini pamit, Bu, kami berangkat pergi ya. Saya mau narik taksi, ya sudah. Berangkat. Singkat cerita pulang sore hari ya, pulang karena mereka punya rumah walaupun sewa itu ada ibu mereka. Sampai ke rumah, ini datang duluan si kakak ini, ketok pintu, dibukakan. Kemudian heran si kakak ini, kenapa heran Bapak Ibu? Tadi berangkat kayak gak ada masalah, tapi sampai rumah kok tahu-tahu ibunya itu masang muka marah. Heran si kakak ini. Ibu. Kemudian dia beranikan diri bertanya kepada ibu, saya ibu, tadi saya berangkat narik taksi itu kayaknya saya pamitan gak ada masalah. Ini saya pulang, kok saya tiba-tiba mendapati ibu marah. Kemudian si ibu ini menjelaskan, wahai anak, ibu marah. Ada kalian berdua. Jika kakak bertanya lagi, ibu, kalau boleh tahu kenapa ibu marah? Katakan oleh si ibu, ibu marah karena kalian ingkar janji. Kalian sudah berjanji nggak main kartu lagi, nggak main gambling.
Kalian mau memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kalian janji nggak main kartu. Ternyata kalian masih main kartu. Si kakaknya ya kok bisa seperti itu. Akhirnya dia bertanya kepada ibu, ibu kok bisa ngendiko seperti itu, bagaimana ceritanya? Jawab oleh ibu, nah tadi pagi ketika kalian berangkat narik taksi, ibu inisiatif bersih-bersih rumah, termasuk kamar kalian berdua. Ibu bersihkan kamar kalian, dan ibu dapati ada kartu di bawah kasur kalian. Padahal apa itu Bapak Ibu? Uang. Jumlahnya berapa? 30. Oh, karena itu maka si kakak dengan besar hati minta maaf. Ya sudah ibu, saya minta maaf. Saya minta maaf. Kemudian dilanjutkan oleh si kakak ini menanyakan, ibu, sekarang kartu yang ibu temukan itu di mana? Saya kan sudah minta maaf. Kartunya di mana? Ibunya menjawab dan menatap marah, kartunya sudah ibu bakar. Kartunya sudah ibu bakar. Bagaimana bayangan kita kalau di posisi anak laki-laki itu? Nabung. Kemudian dengan besar hatinya si kakak mengatakan, baiklah itu, alhamdulillah, berarti kamu kartunya sudah dibakar, kamu tidak akan mengulang lagi main kartu. Selesai. Anak soleh itu menyelesaikan masalah itu demikian. Padahal mungkin bisa saja dia mengatakan kepada ibu, bagaimana? Gak konfirmasi dulu. Ibu salah, yang dibakar ibu itu adalah uang yang sudah kita kumpulkan untuk membayar apartemen. Tapi kalau hal itu terucap dari si anak itu, bagaimana hancurnya hati ibu, bagaimana sedihnya si ibu ini kalau tahu kenyataannya ditahan oleh anak yang soleh. Dia pilih, nggak apa-apa, 30 juta bisa dicari. Tapi hati ibu yang patah, siapa yang bisa mengobati? Kita sebagai anak, kita sebagai anak, kalau kita ingin ingat bagaimana kita mendampingi orang tua kita, apapun kesalahan mereka, gak salah. Apapun keliruan mereka, gak keliru, Bapak. Mungkin orang tua kita ini gak tahu perkembangan zaman, gak tahu ilmu pengetahuan, gak tahu ilmu agama. Tapi mungkin itu semua karena apa? Karena mereka sibuk mencari nafkah untuk kita, sibuk untuk mendidik kita. Mungkin kita lebih tahu, lebih lama ngaji, ikut ngaji sana ke sini. Kita dapat orang tua kita belum ngaji, mereka nggak tahu ilmu agama. Mungkin repot sekali kita mendampingi orang tua kita yang sulit komunikasi dengan HP dan lainnya, sulit sekali mengajari mereka. Tapi saking sibuknya mereka mendidik kita, mencarikan nafkah untuk kita. Apapun yang mereka lakukan, gak ada yang salah. Tentu bisa kita ingatkan dengan perkataan yang baik kita. Pilih kata-kata yang benar-benar, jangan sampai menyakiti hati mereka. Dalam posisi kita sebagai anak, tidak kemudian kita ini menuntut anak kita, kamu tuh harusnya demikian, tidak. Ya, tentu dengan keadilan. Kalau posisi kita sebagai orang tua, Bapak Ibu, ridhoilah anak kita. Jangan persulit kehidupan anak kita dengan kita tidak ridho kepada mereka. Lapangkanlah hati. Posisi kita sebagai anak, mungkin di antara kita ada yang sedang merawat orang tua, ataupun kalau orang tua kita sudah tidak lagi bersama kita, dan kita masih bisa berusaha menjadi anak yang soleh,
Apa kata Rasulullah SAW? Waladun sholihun yad'ulah. Bahwa di antara amalan yang terus berkelanjutan adalah apa? Doa seorang anak kepada orang tua mereka. Doa anak yang soleh. Kita ini anak yang soleh atau tidak, Bapak Ibu? Salah satu bukti kalau kita ini benar-benar anak yang soleh adalah kita senantiasa mendoakan orang tua kita. Kita mendoakan pilih wali-wali kama rabbayana shaghira atau Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Mohonkan ampun kepada Allah. Itu yang benar-benar bermanfaat saat ini untuk orang tua kita, kedua orang tua kita, keempat kakek nenek kita, ke-8 buyut kita, ke-16 mbah canggah kita, seterusnya. Maka mungkin kita bisa umumkan, jadikan doa kita ini bersifat umum. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah seluruh kakek moyang, nenek moyang orang tua kita semua. Bukan hanya kedua orang tua. Kalau Rabbana ighfir lana wa liwalidayna, Rabbil fili wa liwalidayya, itu hanya kedua orang tua. Tapi diganti dengan Rabbana ighfir lana wa liwalidina, dengan kita niatkan tidak hanya untuk bapak dan ibu, tapi juga untuk kakek dan nenek, untuk mbah buyut kita, untuk membaca kita seterusnya. Mudah-mudahan mereka semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berkaitan dengan hak adami. Gesekan itu sangat mungkin terjadi kita hubungannya sebagai orang tua kepada anak, dan kita sebagai anak kepada orang tua kita, kita sebagai suami terhadap istri kita, kita sebagai seorang istri terhadap suami kita. Lapangkanlah kesalahan-kesalahan mereka dan mintalah maaf. Dan maaf, meminta maaf itu tidak harus nunggu ada kesalahannya. Dia sudah minta maaf. Kenapa minta maaf? Ya, saya minta maaf. Maka dalam penutup kajian kami sering matur, mudah-mudahan saya mohon maaf kepada Allah mengampuni kesalahan. Saya mohon maaf kepada Bapak Ibu atas segala kesalahan. Jadi meminta maaf itu saya tidak tambahkan jika. Banyak kan yang orang mengatakan saya mohon maaf jika dalam menyampaikan ada kesalahan. Berarti kalau nggak ada kesalahan, nggak ada. Saya biasakan saya mohon maaf atas segala kesalahan saya. Ada ataupun tidak, lebih aman kita ini. Mungkin kesalahan kita 100, tapi kita meminta maafnya adalah 150 kali, daripada kesalahan kita 100 tapi kita minta maafnya hanya 99 kali, masih ngutang 1. Maka meminta maaf tidak nunggu harus ada kesalahan. Kalau dianjurkan oleh guru kita ya sudah kita minta maaf saja. Ngapain? Saya nggak salah. Harusnya dia yang datang ke saya karena dia yang berbuat salah. Nah, ini berarti kita masih menang-menang, belum pantas mendapatkan predikat takwa dan muttaqin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Pada kesempatan kali ini saya mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ilmu yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita tutup majelis kita pada hari ini dan baca hamdalah dan kabar majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian saya mohon maaf karena ini sudah lebih dari waktu biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.